Bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua 1 yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan wakil ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota dari Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Kemudian, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Alamatnya ada di Jalan Pejambon, nomor 6, Jakarta Pusat. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Isinya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Supomo pada 39 Mei 1945 yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan. Lalu ada Kyai Haji Wahid Hashim, Kyai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945,
Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryosanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama, yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.